Assalamualaikum sahabat Super Salesman semua, apa kabar? Insya Allah selalu sehat ya, walafiat, berkah dan juga berkelimpahan. Welcome back to Aranzat Channel. Makan ya guys, bismillahirrahmanirrahim. Makan ya, bismillahirrahmanirrahim. Makan ya guys. Makan ya guys. Oke guys, di sore hari ini ya, di yang sejuk gitu ya, kita berada di daerah Jagakarsa dan kita akan datangi nih ya, kopi yang lagi viral ya. Kopi yang lagi viral, kopi milenial ya. Dan katanya ini kopinya anak-anak jalanan gitu ya. Keren banget konsepnya dan sudah cukup sukses. Itu namanya adalah Worldland Coffee ya. Jadi kita akan datengin langsung. Kita akan coba, katanya kopinya tuh bener-bener out of the box konsepnya. Banyak banget variasinya, tapi harganya sangat-sangat terjangkau ya. Jadi para milenial, sahabat Super Salesman dimanapun berada, terutama di Jakarta Selatan, Jagakarsa, udah pernah datang belum ke sini ya? Harus datang ya ke Worldland Coffee. Oke guys, bener-bener kita buktiin ya sama-sama. Oke guys, come on. Oke, jadi sahabat Super Salesman di sini banyak banget ya menu-menu yang kekinian dari kopinya, dan ini dibuat oleh para barista kopi yang memang terlatih gitu ya, masih muda-muda gitu ya, dan mereka sangat kreatif gitu ya. Dan di sini harganya pun sangat terjangkau. Mereka start dari harga 18.000 ya sampai harga sekitar berapa ya, kalau dilihat di sini dari menunya sih 25 ribuan nih gitu ya. Jadi ada yang maksimal 27 ribu lah. Jadi 18 sampai 27 ribu itu oke banget lah. Nah di depan saya ini sudah ada kopi kekinian ya. Nah ini ada 3 layer nih, 3 layers. Yang pertama kelihatan itu kopinya. Yang kedua ini susunya nih kayaknya nih ya. Nah yang ketiga yang hijau-hijau ini ya, mana tim hijau? Ini adalah matcha ya. Jadi ini layeringnya tuh bagus banget, indah banget. Di tengah suasana kafenya juga ya, coffee shopnya, kafenya yang hijau-hijau, cocok banget memang untuk minum matcha gitu ya. Jadi para matcha lovers nih perlu dicoba nih. Salah satu menu kekinian ya, itu namanya di brandnya dengan nama Tokyo Coffee. Wah, menarik sekali guys. Di sini ada Tokyo Coffee. Di sini juga ada menu yang namanya Red Coffee. Nah, rednya dari Red Velvet gitu. Nah, kita coba guys sekarang guys. Jadi kita coba dulu tanpa diaduk nih, kayak gimana ya kalau tanpa diaduk begini ya. Yang keambil yang hijaunya aja ya. Coba dulu deh guys ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Minum ya guys. Endol surendol nih kayaknya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kerasa. Matchanya, gulanya kerasa. Jadi lebih baik saya aduk deh, biar tercampur sempurna ya guys. Diaduk, yuk diaduk, diaduk, yuk diaduk. Nah, gitu guys cara minumnya. Sekarang lihat guys ya, masih ada hijau-hijaunya tapi udah lebih sempurna tercampur. Oke, kita minum guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak apa ya, fenomenal menurut saya rasanya. Kenapa? Jadi kayaknya tuh kopinya kerasa, pasti ya kopinya kerasa, tapi matchanya juga kerasa gitu. Saya mengaduk tapi kayak seperti ada terpisah di dalam mulut saya tadi. Jadi kerasa kopinya dulu, terus baru kerasa matchanya. Bisa begitu ya guys ya? Aneh juga menurut saya, tapi emang itu yang saya rasain guys ya. The best banget ini. Jadi saya jarang banget menemukan kopi-kopi yang seperti ini ya. Rata-rata kan kopinya yang standar ya, tapi ini para anak muda ya, para milenial, masih muda-muda ya, udah jadi pengusaha kopi sukses ya. Dan ini bisa dicoba ya di Worldland Coffee. Itu saat ini kita ada di daerah Jagakarsa, Jalan Durian.
dan dia menyatu dengan di Cafe Langit gitu ya guys. Jadi buruan sahabat Super Salesman Jagakarsa harus nyobain ya. Kita seruput lagi ya guys, endol surendol nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Kalau menurut saya ini bagi benar-benar coffee lovers ya, yang pencinta kopi, itu cita rasa kopinya tuh kerasa banget gitu. Jadi bukannya artinya strong banget, enggak, artinya kopinya kerasa gitu ya. Nah, jadi saya yakin bagi para pencinta kopi ya, sahabat Super Salesman semua pasti bisa merasakan mana kopi yang berkualitas, mana kopi yang ya sekedar ngopi aja gitu ya. Dan ini termasuk jenis yang kopi berkualitas gitu ya guys. Jadi buruan dicobain ya. Di sini banyak banget menunya dan terjangkau banget, start dari 18.000 sampai 27.000. Dan ada juga menu-menu non coffee. Di sini ada hazelnut milk, caramel milk ya, vanilla milk dan yang lain-lainnya. Ada cereal milk ya. Jadi kayaknya enak-enak banget, affordable banget, terjangkau. Bisa nih guys, kalau misalnya pengen ngerasain suasana yang lain, ngopi-ngopi dengan suasana yang lain dan cita rasa kopi yang sangat sangat nikmat gitu ya, itu bisa datang ke Worldland Coffee. Oke guys, habis ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan para the owners-nya ya, masih muda-muda gitu ya. Tapi dia udah punya usaha yang saya rasa cukup sukses lah gitu ya. Setelah kita akan belajar, kita akan ambil inspirasinya dan insya Allah kita akan ikuti jejak suksesnya. Oke, ikuti terus ya guys. Oke guys, sahabat Super Salesman semua. Nah, kita udah ketemu nih sama ownernya ya. Hoi, halo. Tuh, lihat tuh. Ownernya belum disuruh nyapa udah nyapa duluan. Sangat ini dia friendly ya, sangat friendly gitu ya. Jadi ini namanya Bang Ipai ya. Bang Ipai ini owner atau foundernya dari Worldland gitu Coffee ya. Oke Bang Ipai, ngobrol-ngobrol lah ya. Boleh. Nih, pertama tadi kan udah menyapa, tapi disapanya namanya sahabat Super Salesman Bang Ipai. Halo sahabat Super Salesman gitu Bang Ipai. Halo sahabat Super Salesman. Salesman. Oi. Gitu. Jadi keren banget kan Bang Oi Ipai. kau. Ya Bang Ipai. Oke, kita ngobrol-ngobrol dari Worldland lah ya. Ini yang pertama, kenapa nama brandnya Worldland ya? Kira-kira kenapa tuh Bang Ipai? Kenapa namanya Worldland? Karena sebelumnya kan aku juga punya brand clothing namanya World to Oh dulu sebelumnya ada brand clothing juga. Oke. Jadi World to itu World to the future, layak untuk masa depan. Word to the future. Jadi pengen tetap ada wordnya, ya Worldland, tanah yang layak juga kayak gitu. Jadi semua tanah yang dijajaki oleh Worldland Coffee layak gitu ya. Insyaallah tanah itu Insya Allah lah ya, amin amin layak, amin. ya. Di Cafe Langit tuh ya, Cafe amin. Langit. Nah, terus ini Bang Ipai, kalau dilihat di sini kan ini baristanya juga masih muda-muda nih ya. Iya benar Om. Konsepnya gimana sih? Maksudnya konsep Worldland ini terus ada barista-barista yang muda-muda gini tuh konsepnya gimana sih sebenarnya? Konsepnya Worldland ini? Konsep kita nggak terlalu serius banget sih Om sebenarnya. Anak muda banget. Terus juga mereka juga muda-muda. Mereka ini sebenarnya dari lulusan Wild School Om. Oh gitu. Jadi sekolah-sekolah liar gitu Kak. Oh, dari sekolah liar. Apa sih bedanya sekolah liar sama sekolah yang apa sih Bang? Liar Yang tidak liar lah. Mungkin kalau yang liar nih kayak gini nih liar nih. Ya mungkin yang liar kan IP lebih mengutamakan yang anak-anak jalan Jalanan. atau yang tidak punya ijazah gitu. Nah, itu yang lebih diutamakan Om. Itu bagus banget Jadi ya. iya pengen ngebantu kayak kita aja nggak punya ijazah susah untuk nyari kerja gitu Om. Yang punya ijazah masih susah untuk nyari kerja. Gimana yang nggak punya ijazah kayak gitu. Ya kira Keren banget ya konsepnya ya. soto ya. Itu namanya bahasa kerennya, bahasa nggak kerennya sotoy katanya. Bahasa kerennya tuh sociopreneur. Jadi entrepreneur yang memang berjiwa sosial. Berjiwa sosial. Iya, bener, Om. Jadi ini anak-anak jalanan yang Salah satunya. artinya gini Bang. Kehidupan udah keras gitu ya. Iya, setuju. Jadi mereka ini lebih diarahkan agar tidak banyak impact-impact negatif di jalanan, diarahkan untuk hal-hal positif untuk bisa jadi barista, bahkan Ipai pun juga dari anak jalanan nih. Iya. Waduh. Dari anak jalanan sampai jadi pengusaha loh, luar biasa. Jadi nggak lupa sama masa lalu gitu loh Om. Karena dulu tuh kebanyakan kita aja yang waktu masih di jalan pengen loh gue menjadi seperti ini, cuma kemana gitu, nggak tahu arahnya. Nah jadi kemungkinan IPA karena mungkin udah bisa ngasih, udah kayaknya lu butuh arahan deh gitu. Jadi IPA merasakan yang dulu juga. Ih, keren banget konsepnya, keren banget. Yes. Nah di sini ada apa aja nih Bang Ipai? Maksudnya peralatan-peralatan ininya, kopinya gitu ya? Oke. Ini peralatan manual nih Kak nih atau Om. Jadi di sini, nah jadi ada salah satu barista kita namanya Bang Deve lagi buat kopi filter.
kopi filter. Single origin. Jadi kopi di mana yang bener-bener dari satu daerah Om. Jadi kita bisa nikmatin hanya dari satu daerah gitu. Jadi misalnya Sulawesi. Sulawesi, toh jadi Om bisa nikmatin dari satu daerah doang kayak gitu. Oh, Nah, gitu. cara pembuatannya seperti ini, pakai V60. V60. Iya. Itu biasanya bentuknya jadi hot coffee gitu. Bisa hot coffee, bisa Ice ice juga? coffee ya, bisa juga. Oh, Tinggal dikasih es batu, namanya Japanese dia. Japanese. Mm-mm. Terus ini konsepnya kayak begini terus itu manual brew bukan sih? Manual brew bener Om, setuju Om? Bener ya? Iya, manual brew. Oh, manual brew. Oke. Tapi selain itu ada yang mesin juga ya? Mesin Ada juga di sebelah sana buat espressoan. Tuh, situ tuh. Espresso base. Yang itu ya? Iya benar, Kopinya mesin kopinya ini grindernya. Oke, grindernya. Oke, jadi lengkap sebenarnya ya di sini ya. Ipa Lengkap ya? Om, insya Allah Om. Wih, keren banget gitu ya. Nah, saya tadi coba lihat dari rasanya ya, memang saya rasa saya selalu membedakan lah. Artinya kalau bagi Compare ya? pencinta kopi sejati itu kelihatan lah dari kopinya pun ya. Oke. Lebih ke strong gitu iya, ya. Itu Ah. kelihatan lah. Jadi bagi sahabat Super Salesman yang memang pencinta kopi sejati ini cocok banget nih ya untuk di Worldland Coffee ini. Tapi kalau untuk yang kopi biasa-biasa aja sekedar ngupi-ngupi ya mungkin cocok juga ya. Karena Iya. memang kita kan sebagai peminum kopi juga harus tahu ya bahwa kopi itu sebenarnya menyehatkan gitu ya Bang Setuju. Ipa ya. Jadi memang akan kita lebih pilih kopi-kopi yang memang seperti kayak gini, kayak Worldland ini benar-benar kopi-kopi yang cita rasanya khas tinggi gitu ya. Gitu ya Bang Ipa ya. Iya, jadi nanti juga di sini kita nggak yang selalu buat orang yang pecinta kopi juga sih Om. Nanti ada dua pilihan gitu. Oh, Untuk yang nggak terlalu suka yang kopi banget sama yang suka, jadi ada dua pilihan. Oke, jadi Pasti kita tanya dulu. tetap juga ya. Itu dibedainnya dari sisi apanya sih Bang Ipa? Misal less espresso atau less sugarnya kayak gitu-gitu. Oh, oke. Kalian ditanya di awal dulu. Oke, Ah, ah. jadi itu bisa di adjust ya? Iya bisa. Bisa di adjust ya? Oke. Terus yang kekinian banget kan juga sekarang apa namanya? Kopi gula aren tuh harusnya ada ya di sini ya? Oh harusnya ada Om. Dan di Oke. sini memang kebetulan ada juga gula aren. Kopi gula Ah. aren. Dan yang amaze-nya dengan cita rasa kopi yang tinggi dengan kualitas yang baik, itu harganya start dari 18.000, yang paling mahal tuh cuma 27.000 ya. Iya 27.000. Nah, jadi murah banget gitu ya. Dengan cita rasa kopi yang Iya, tinggi bener, ini, murah. terjangkau banget Ah. gitu. Itu memang strateginya begitu ya Bang Ipa? Iya memang kita juga lebih ke anak-anak muda gitu Om. Oke. Jadi nggak usah yang terlalu tinggi dulu deh, nanti dulu deh. Ya, yang penting paling mereka bawah. bisa beli lah ya. Iya bisa belilah, bisa nongkrong. Bisa nongkrong. Mm. Nah ini kalau di sini Bang Ipai di Jagakarsa ini kira-kira bukanya jam berapa sampai jam berapa? Bukannya kita lagi kondisional ya, lagi ngeliat ininya. Paling sekarang mulai pengennya sih dari jam 2 Ya. sampai jam kalau selama PPKM jam 10 malam. Ya. Tapi misalkan sudah normal mungkin ya jam 12 gitu Om ya. Jadi sekarang masih menyesuaikan kondisi Iya, menyesuaikan. ya, untuk PPKM ya. Mm. Nah ini kalau dari saat ini Worldland ini memang fokus target marketnya memang ke milenial ya Bang? Iya setuju Om, lebih Gitu ke ya? anak muda ya. Anak muda ya. Jadi yang aku milenial ya, super salesman ini harus benar-benar cobain ya kopinya Worldland ya. Oh, iya. Layak untuk ya dijajaki. Ya. Nah, saya juga tadi udah cobain ya. Ini kopi Tokyo Kopi ya. Pakai kopi ya Tokyo bener Om. Kopi ini kenapa sih pakai matcha tapi namanya Tokyo karena dia matcha gitu Karena ya? dia Japan dia. Karena dia Jepang. Jadi ada hubungannya ternyata matcha dengan Tokyo ya, emang berhubungan ya. Iya. Kadang-kadang kita kalau minum itu karena saking enaknya jadi tersirat gitu. Nggak bisa menghubungkan antara matcha dengan Tokyo gitu ya. Tapi keren banget konsepnya. Jadi anak-anak jalanan itu kira-kira bisa ya bagi kalau mereka merasa dirinya masih agak tersesat, pengen tobat Bisa gitu Om. ya. bisa datang ke sini ya? bisa. Bisa datang ke sini. Bisa. Tapi insya Allah nanti setelah ke sini pun ke masjid juga ya Kak? Iya, setuju Om, biar nih. Belajar nih dari Om nih. Wah, kacau, rajin. Iya, jadi luar biasa ya. Jadi ini konsepnya bagus banget. Saya rasa jarang banget ya konsep yang ada seperti ini mengarahkan anak-anak jalanan untuk bisa punya profesi ya, Iya, setuju. punya penghasilan dengan usaha kopi gitu ya. Apalagi kopi lagi digandrungin banget Iya, ya Bang bener. Ipai. Nah, Bang Ipai, mungkin ada pesan-pesan nih untuk para sahabat super salesman yang mungkin anak jalanan ataupun anak non jalanan, anak liar, anak non liar gitu ya. Jadi kira-kira apa sih yang bisa memberikan inspirasi mereka untuk mereka mau jadi pengusaha? Apa ya Om? Kira-kira apa Mungkin- yang bisa memotivasi lah, kata-kata yang memotivasi lah. Ketika jatuh jangan lupa bangun sih Om. Sesimpel itu aja. Karena kan manusia pasti jatuh bangun Tom. Iya. Takutnya ketika lu udah jatuh terlena ya malah lupa bangun. Udah makin terpuruk mungkin Om. terpuruk. Jadi jangan lupa bangun aja intinya. Bang Ipai pernah jatuh nggak? Jatuh bangun Om. Lagi tetap berjuang Om. Iya. Masih berdarah ini ya. Kita doain terus lah. Tapi sesuatu kan berawal dari niat baik ya. Setuju Om? Niat baik, insya Allah nanti Allah Amin. lancarkan. Dan emang kopinya juga ini bukan kaleng-kaleng ya. Benar-benar nikmat banget kopinya. The best. Pokoknya Amin, Om. buruan datang ke sini ya, ke Worldland di Jalan Durian Jagakarsa dan buktikan
bahwa benar-benar kopinya enak. Dan sekarang kan lagi grand opening ya, lagi ada promo Iya. juga ya. Iya, 15%. Wah, Untuk mantap, semua mantap. kopi lah pokoknya. 15%, harga 18.000 aja dipotong 15%, masih ada untungnya kan tuh Bang? Masih ya? Keren banget. Oke, gitu ya guys, jangan lupa ya, pokoknya lihat aja, panggil Bang Ipai 3 kali ya, insya Allah kita nongol dari belakang. Iya. Oke Bang Ipai, makasih banyak ya. Siap, Om. Oke, Thank siap. you. Ya, terima kasih semuanya ya. Thank you. Dadah. Oke, sahabat Super Salesman semua, alhamdulillah ya, kita tadi udah nongkrong asik ya, ngopi di kebun konsepnya ya, ngopi di kebun. Konsepnya enak banget, pokoknya benar-benar ijo-ijo dan minumnya juga yang ijo-ijo ya. Minumnya tadi apa ya? Kopi Tokyo Drift. Wah, Tokyo Drift enggak lah ya. Kopi yang tadi namanya Tokyo Coffee ya, ada matchanya dan seger banget, enak banget dan kopinya unik-unik ya. Dan memang bagi para pencinta kopi maupun yang kopinya suka kopi-kopi biasa itu bisa pokoknya di sini ya. Ada 2 segmen yang bisa dilayanin langsung. Dan kita tadi udah ngobrol bareng dengan the owners ya. The owners tuh masih muda loh, itu milenial walaupun gondrong gitu tadi ya. Tapi itu masih muda banget dan keren banget konsepnya, berjiwa mulia bagi kita ya. Bagaimana menolong anak-anak jalanan agar tidak tersesat ya, untuk bisa kembali ke jalan yang benar dengan punya usaha yang produktif dan diajak tuh tadi semuanya sama ownernya itu Bang Ipai ya. Jadi bagi teman-teman sahabat Super Salesman, anak jalanan ataupun bukan anak jalanan, yuk sama-sama pengen belajar ngopi bisa di semua di sini ya. Jadi nanti ada event-eventnya untuk belajar menjadi barista, itu bisa langsung datang ke Worldland Coffee di Jagakarsa. Oke guys, itu aja ya. Dan jangan lupa untuk selalu support ya channel kita untuk UMKM, dan ini juga salah satu UMKM kita yang harus kita support. Like untuk bagi yang suka kontennya, dan jangan juga subscribe dong, itu yang paling penting. Kalau Anda suka konten yang kita berikan, yuk subscribe. Agar apa? Agar kita bisa memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi. Nah, nyalakan loncengnya. Kenapa nyalakan loncengnya? Agar ternotifikasi bahwa kita akan selalu tayang dengan update-update ya setiap Selasa, Kamis, dan hari Sabtu ya. Jadi jangan lupa loncengnya dinyalakan. Oke guys, akhir kata jangan lupa selalu untuk kita support UMKM kita ya. Jangan lupa mana jempolnya untuk UMKM kita, untuk selalu support ya. Kita harus selalu support UMKM kita agar UMKM kita go public. Yes, yes, yes. See you guys on the next episode.